tentang masalah Muharram. Jadi ada bulan daripada yang namanya di antara 12 bulan yang ada di dalam kalender Hijriah, itu ada salah satu bulan yang dimana bulan itu disebutkan atau dinamakan dengan bulan Muharram. Apa itu bulan Muharram? Yakni bulan Muharraman. Kalau haram itu biasanya berarti apa? Haram. Ya, haram. Kalimat haram itu diambil dikarenakan memang bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan pada bulan hari itu, dan diharam bukannya ini ya, bukan berarti di bulan lain tidak haram, tetapi asyaddu bimaharamihi, tetapi di bulan tersebut itu keharamannya itu sangat anjurkan, maksudnya diberatkan sekali daripada keharaman yang ada di dalam bulan tersebut. Makanya kenapa dinamakan bulan Muharram? Karena memang di bulan tersebut semua aktivitas, semua perbuatan apa segala macam, bahkan peperangan pun kalau sudah memasuki bulan Muharram itu dihentikan, ya. Karena saking mengagungkan daripada yang namanya bulan tersebut. Itu Muharramnya itu bukan versi ini ya, bukan versi enggak, maksudnya dari agamanya, tapi lebih ke arah bulan orang-orang Arab segala macamnya itu menghormati daripada bulan Muharram itu sendiri. Dan daripada yang namanya bulan Muharram, kalau bagi kita yang beragama Muslim sendiri, tentunya ada kenikmatan atau ada kesyukuran yang patut kita apresiasikan, yakni awal Muharram adalah tanda daripada yang namanya awal tahun. Makanya berarti sekarang ini berarti tanda-tanda akhir tahun sekarang ya. Sekarang ini akhir tahun, dan Muharram itu adalah awal daripada yang namanya tahun Hijriah itu sendiri. Dan di dalam bulan Muharram sendiri itu banyak sekali daripada amalan-amalan yang patutnya mesti kita semangati, atau mesti kita ya kalau misalnya kita mau yang namanya niat itu harus yang namanya melakukan hal tersebut. Banyak ya, salah satunya adalah membaca daripada yang namanya kalau misalkan habis maghrib. Jadi kalau ini ya, kalau misalkan di dalam Masehi, perpindahan hari itu ketika masuk daripada yang namanya jam 12 malam. Tetapi kalau misalkan dari Hijriah, perpindahan hari itu dihitung daripada yang namanya waktu maghrib. Makanya ketika kita buka puasa biasanya maghrib. Nah biasanya terus kalau amalan di tahun baru itu juga biasanya Asar, maghrib atau asar, ya kan? Biasanya tuh kalau misalkan habis itu ada doa akhir tahun lah ya, membaca namanya doa akhir tahun. Terus sebelum membaca doa akhir tahun tuh biasanya orang baca Yasin sebanyak 3 kali sebagai kafaroh, ya, sebagai kafaroh itu sebagai jaminan daripada tahun yang lalu, jaminan buat tahun yang akan datang. Mudah-mudahan tahun yang akan datang itu dimudahkan segalanya, diampunkan dosanya, dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus daripada yang tahun baru sendiri, dia juga memiliki daripada kekhususan, yang dimana kekhususannya itu jadi ada empat bulan, yang dimana 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada bulan Ramadan, ya. Yang pertama ada bulan Muharram. Yang kedua ada bulan Rajab. Terus ada bulan Dzulqa'dah, sama satu lagi itu adalah bulan Sya'ban, Dzulqa'dah, sama bulan Muharram. Dan ada tiga. Kalau misalkan kita membicarakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ya salah satu asyur tetapi ya itu adalah Rajab, dan yang namanya Ramadan, yang Ramadan. Jadi dihitung daripada yang namanya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kulli taatin fasdada barakatuhu. Maka ketika kita melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bagus,
ketika di bulan tersebut maka akan ditambahkan daripada yang namanya keberkahannya. Baik, ada pertanyaan? Mau bahas apa lagi bulan Muharram? Gak ada pembahasan yang signifikan. Berarti baca yasinnya akhir bulan, akhir tahun apa masuk awal tahun akhir. Oh, ketika memasuki awal apa? Bagusnya adalah ketika daripada jadi ada dua pendapat. Yang pertama ketika di apa namanya ketika awal, ya ketika awal. Karena awal itu seperti menyambut kita untuk yang namanya memberikan apa namanya menyambut daripada ikhtiar kita agar tahun depan itu kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tapi juga ada mengatakan ketika sebelum asar atau qobla daripada maghrib, sebelum memasuki daripada Maghrib. Kenapa sebelum memasuki maghrib? Karena ketika sudah memasuki maghrib, sebelum masuk maghrib berarti menandakan semoga tahun ini itu daripada tahun yang husnul khotimah, sebagai penutup yang khotimah. Seperti itu. Tapi ulama lebih apa namanya? Lebih cenderung melakukan amalan itu sehabis maghrib ya, sehabis maghrib. Berarti awal tahun. Memasuki awal tahun. Makanya ada doa akhir tahun sama doa awal